yang akan menjadi korban barunya. Dengan santai berjalan melewati mereka, anak itu tidak menunjukkan rasa takut. Sementara salah satu dari mereka dengan cepat menyadari bahwa dia adalah target mereka, tetapi sudah terlambat. Karena pria ini dengan mudah melumpuhkan mereka dengan pukulan menyakitkan di leher. Menjatuhkan mereka dalam sekejap. Dengan 3 pria dikalahkan, sisa preman dengan cepat menyerbu maju, tapi ini hari kiamat mereka. Saat anak SMA itu menghabisi mereka, mendorong salah satu pria ke tempat sampah. Dengan tatapan membunuh, Kaido memperingatkan para preman untuk tidak memasuki garis pandangnya. Jika mereka ingin terus hidup dengan utuh. Dan ya, One Piece itu nyata. Kembali ke Tetsuya, bosnya mulai merasa khawatir. Bahwa anak itu tidak muncul, bahkan bertanya-tanya apakah anak itu memutuskan untuk kabur. Bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang anak. Tetapi hanya si brengsek pirang yang tahu bahwa yang dia lawan di atap bukanlah seorang anak, melainkan iblis. Dia mencoba berunding dengan pemimpinnya, Su. Meyakinkannya bahwa lawan mereka tidak normal. Omong-omong soal iblis, mereka mendengar anak buah mereka meneriakkan nama Fujiwara tepat di luar pabrik. Yusuhara terkejut. Sementara si pengecut pirang ketakutan setengah mati, pintu terbuka dengan keras. Tubuh seorang pria terlempar seperti bola kertas, mendarat tepat di kaki Tetsuya. Dengan semangat membara, si maniak otot berbalik menghadapi targetnya, sementara bocah yang tampak tak berbahaya itu mengingatkan Tetsuya akan peringatannya tempo hari. Orang ini sedang berusaha keras menahan kekuatannya agar tidak membunuh orang-orang ini. Pasu tercengang, bertanya-tanya bagaimana seorang anak bisa melenyapkan 20 berandalan. Dengan santai dia membenarkan dasinya untuk aura maksimal. Kaido menuntut untuk bertemu temannya. Jeritan Yusuha menggema di seluruh pabrik. Khawatir dia datang untuknya karena suaranya. Dia tahu bahwa dia tepat 30 meter di depan. Dia senang dia baik-baik saja, dan memindai lingkungannya untuk para pria bersenjata yang siap menyerangnya dalam rentang. Waktu yang tampaknya tidak lebih dari 53 detik. Kecepatan kilat orang ini benar-benar menggemparkan ruangan. Mengejutkan si bos dengan kemampuannya yang seperti dewa saat dia menjatuhkan semua orang di sekitarnya. Bahkan Tatsuya merangkak seperti pecundang kecil, menyadari bahwa mereka telah main-main. Dan tahu akibatnya, ketakutan akan kematian menghantuinya. Saat jagoan kita meraih Tatsuya sebelum mengepalkan tinju, berjanji akan membuatnya menderita cukup banyak. Dalam beberapa saat berikutnya, orang ini melayangkan pukulan secepat kilat, menghancurkan tulang selangka, tulang rusuk bawah, dan sikunya dengan presisi. Seolah rasa sakit yang luar biasa itu belum cukup, dia membantingnya ke dinding terdekat. Dengan dorongan sederhana, anak buah Pasu semuanya ketakutan. Dan benar-benar tidak ingin dihabisi oleh jagoan kita, mereka ingin melarikan diri. Namun, dia mengingatkan mereka bahwa dia membayar mereka untuk pekerjaan itu. Su mulai menyadari tingkat bahaya yang sebenarnya yang mereka hadapi. Target mereka bukanlah bocah tak berdaya, melainkan monster. Karena matanya ditutup, Yuzawa tidak melihat apa-apa. Dia menghampirinya, dan meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tepat saat jagoan kita hendak membuka ikatannya, si raksasa itu mendorong tinjunya untuk menghantamnya. Serangan itu mengenai dengan pukulan berat, sementara Yuzoha berteriak panik. Su berpikir bahwa mereka mungkin benar-benar memiliki kesempatan untuk menang. Berkat fisik mengerikan mantan pegulat profesional itu, tapi sayangnya bagi dia. Saat debu mengendap, ternyata pukulannya meleset total. Malah, Kaido balik menendang lawannya, membuatnya terpaku di tempat. Pegulat sinting itu tidak peduli dan menyiapkan serangan lain. Namun, serangan itu juga dibelokkan oleh Kaido, yang kemudian menghantamkan pukulan dahsyat ke wajahnya. Pukulan itu begitu brutal hingga menghancurkan hidungnya, namun si pegulat tetap berpikir bahwa Kaido tidak akan bisa mengalahkannya hanya dengan kekuatan seperti itu. Setelah bertukar beberapa pukulan dengan orang ini, si pembunuh menyadari bahwa dia berhadapan dengan yang terkuat di antara mereka semua. Dan karena fisiknya saat ini seperti anak SMA, sulit baginya untuk menghabisi orang ini dalam sekali serang seperti biasanya. Jadi, dia mengambil tindakan yang berbeda. Tepat saat si pegulat hendak menghantamnya, bocah kita berubah menjadi The Flash. Dia berteleportasi keluar dari pandangannya, mengincar tulang rusuk Inogami. Sejak saat itu, Kaido melancarkan rentetan pukulan berat, semuanya terfokus pada satu titik. Menendang dan memukulnya sampai si otot mengalami teror dan pingsan. Panggil dia David karena telah mengalahkan Goliat. Melihat pegulat gila mereka dilipat seperti cucian kotor begitu saja. Keenam pria yang tersisa kabur terbirit-birit. Itu mungkin keputusan paling cerdas yang pernah mereka buat. Walaupun biasanya Kaido akan menghabisi targetnya, saat ini dia harus mengkhawatirkan Yusuha. Dia dengan cepat melepaskan tali pengikatnya dan memasang wajah ceria. Mengungkapkan kepuasannya melihat dia baik-baik saja. Dia meyakinkan Yusuha bahwa situasinya terkendali. Dan asistennya yang Kawai juga akan baik-baik saja, tentu saja. Situasi traumatis semacam ini tidak normal untuk gadis seperti dia, yang membuat Kaido bertanya-tanya apakah dia takut, tapi lucunya, dia meraih dasinya dan, alih-alih berterima kasih, malah mengamuk padanya. Karena mengambil rute terburuk yang bisa dibayangkan, dia bisa saja menelepon polisi, untuk menyelesaikan situasi atau berkonsultasi dengan orang dewasa, tapi malah terpaksa bikin adegan masuk film dan sendirian melawan 40 orang sekaligus. Yusuha berterima kasih karena dia sudah sejauh itu melindunginya. Namun, hatinya sakit setiap kali dia membahayakan dirinya sendiri seperti itu. Keadaannya saat ini sekali lagi mengingatkan pada Murai yang selalu menyuruh Toji untuk pulang. Selalu khawatir dia akan kehilangan dirinya suatu hari nanti. Kaido berbicara jujur padanya dan berjanji pada sahabatnya itu bahwa mulai sekarang dia tidak akan pernah membuatnya khawatir lagi. Momen manis mereka terganggu oleh erangan. Kawai, kasihan sekali dia dipukuli tanpa alasan. Kaido mendengar suara sirene polisi dan menyadari polisi sudah datang, menandakan inilah saatnya mereka pulang. Di sisi lain, Su nyaris berhasil melarikan diri, tak habis pikir bagaimana. Bahkan si otot besar pun tak mampu menghentikan anak monster itu rupanya. Orang ini juga punya bos sendiri, sepertinya semacam gembong kejahatan bawah tanah.
Bos yang menakutkan ini mengungkapkan bahwa dia mengirim Lancelot untuk berurusan dengan si anak. Sekarang bocah itu telah mengacaukan rencana organisasi Great Wheel. Dia akan membayar akibatnya. Tapi sebelum itu terjadi, mari kembali ke sisi cerita si bocah. Dia sudah kembali ke rumah, beristirahat di tempat tidurnya. Dia tahu bahwa dia membuat orang tuanya khawatir dengan pergi sendiri seperti itu. Saat mereka tidur nyenyak, Kaido teringat betapa khawatirnya orang tuanya. Setelah dia kembali, untungnya, polisi tidak menahannya untuk diinterogasi. Karena kurangnya keterlibatannya. Adapun para preman itu, misi dan tujuan utama mereka masih ambigu di matanya. Lalu ada fakta bahwa pria yang bertanggung jawab, Su, juga menghilang setelah kejadian itu. Dari kelihatannya, dia berpikir bahwa ada sesuatu yang lebih buruk. Mengintai dalam bayang-bayang, saat dia berlari di luar, dia bertekad bagaimana. Dia tidak ingin ada seorang pun di sekitarnya terluka lagi. Tiba-tiba, sekelompok proyektil ditembakkan ke arahnya, membuatnya melompat ke udara. Pria yang menembaknya sebenarnya bingung karena bocah itu berhasil menghindarinya. Kaido sudah tahu ada seseorang yang mengikutinya pulang, itulah sebabnya dia keluar. Sejak awal, memberikan mata-mata itu target yang mudah. Berbalik ke pria itu, Kaido mempertanyakan motifnya, si brengsek menyeramkan itu terkesan. Bahwa anak itu berhasil memperhatikannya bahkan di kamarnya. Ini pertama kalinya dia ketahuan seperti itu dan dengan ini, terkonfirmasi bahwa anak ini bukan sekadar anak nakal biasa, mengakui kebenaran. Kaido memuji mata-mata itu karena menutupi jejaknya dan berada di level yang sama sekali berbeda. Dari preman yang dia hadapi di pabrik, dari dua fakta itu saja dapat dikatakan bahwa pria ini tidak termasuk dalam lingkungan kerja masyarakat normal, yang menimbulkan pertanyaan mengapa dia memata-matainya sejak awal. Penguntit Kaido agak terkesan dan berpikir bahwa anak muda itu juga memiliki beberapa koneksi dengan bidang pekerjaannya, tetapi anak kita tetap sederhana. Dan mempertahankan identitasnya sebagai orang biasa. Siswa sekolah menengah yang menolak untuk meladeni basa-basi lagi. Pria itu menyiapkan pedangnya untuk pertarungan pamungkas mereka. Adegan itu familiar bagi protagonis kita yang mengingat kehidupan sebelumnya. Pembunuh di hadapannya secara resmi menyatakan akhir dari Fujiwara Kaido, pria yang sama ini. Dipanggil Sanjo dari organisasi Kehendak Agung, peringkat No. 67, bersiap dalam posisi bertarung. Kaido merenungkan bahwa dia juga pernah menjadi anggota organisasi yang sama. Mari kunjungi markas besar Kehendak Agung. Anggota Dewan Organisasi Akatsuki frustrasi karena bahkan setelah menculik Yuzuha, mereka tidak dapat memperoleh petunjuk apapun. Akatsuki berpikir bahwa mereka seharusnya mengerahkan Lens untuk misi itu sejak awal. Untuk menyelesaikan semuanya, mari kita perkecil dan fokus pada signifikansi organisasi ini. Kelompok ini mampu menjungkir-balikkan dunia ke dalam kekacauan. Berkat memiliki 1000 pembunuh di bawah sayapnya, di antaranya 100 pembunuh bayaran teratas dianggap sebagai elit dan diberi gelar Lens. Setiap Lens sangat dapat diandalkan sehingga mereka memiliki cukup dekat tingkat keberhasilan 100% untuk setiap pekerjaan. Antara lain, Minami dan Akatsuki adalah orang yang sama. Minami mengungkapkan bahwa mereka sedang mencari harta karun tertentu yang akan mengubah keseimbangan dunia. Harta karun itu disebut benih Fenrir dan Yuzuha seharusnya. Pemilik pusaka suci itu saat ini sih, kayaknya dia. Meskipun mereka nggak punya bukti kuat untuk menyimpulkan hal itu. Ishima mengungkap kalau dia sudah mengirim Sanju untuk tugas itu, wah gawat. Soalnya, sebelum pakai tombak, kan, harus dapat izin dari Odin. Nah, itu dia masalahnya. Yoshima udah dapat izinnya duluan. Pertama-tama, mereka tahu bodyguard Yuzuha itu payah banget. Jadi, nggak mungkin dia pelakunya. Kesimpulannya, ada sesuatu yang lebih dalam dari yang mereka pahami. Dia anggap musuh mereka ancaman. Makanya, dia mau habisi mereka lewat tangan para tombak. Nah, sampailah kita ke TKP perkelahian, alias Kaido sadar kalau dia berhadapan dengan seseorang dari organisasi yang sama. Postur Sanji itu sempurna dan sulit dibaca. Ini menandakan status elitnya sebagai seorang tombak. Ini juga mengkonfirmasi kecurigaan terburuk kita, bahwa semua masalah yang menimpa Yuzuha sebenarnya dikendalikan oleh organisasi di balik layar. Bukan sekadar warisan harta, tapi sesuatu yang lebih besar. Sanju cepat mengamati postur si bocah dan berkomentar kalau dia bukan anak SMA biasa. Anak ini nggak kenal takut dan kelihatan alami saat senjata mengarah padanya. Merasakan bahaya, Kaido menganggapnya ancaman bagi Yuzuha dan langsung menyerang. Beberapa pukulan pertama dengan santai dihindari oleh sang pembunuh bayaran ahli, yang merenungkan kalau si bocah ini cepat banget dan akurat membidik titik lemahnya. Dari sudut pandang ini, Kaito kelihatan seperti pembunuh bayaran kelas kakap juga. Namun, Sanji bukan kaleng-kaleng. Hampir saja dia menusuk wajahnya, memaksa jagoan kita menjaga jarak setelah perjumpaan singkat itu. Kaido sudah belajar sedikit tentang gaya bertarung khusus lawannya. Sanji adalah petarung yang memprioritaskan jangkauannya sebagai keuntungan. Sang pembunuh bayaran terkesan dengan kemampuan si bocah dan memutuskan untuk menyerang balik. Dengan melompat tinggi ke udara, keadaan berbalik. Dan meskipun dia mencoba tebasan kupu-kupu di awal, si pembunuh bayaran cepat menyesuaikan diri ke postur yang berbeda, berusaha membuat si bocah kewalahan. Sanju benar-benar senang lawannya menghindar seperti seorang ahli. Sementara itu, anak baik kita mulai sadar kalau dia ketinggalan jauh soal kekuatan dan kecepatan. Hanya ada satu cara untuk mengalahkan lawan. Seperti orang ini, yaitu memindai lingkungannya. Saat si Lens Elite menyerang habis-habisan, dia pikir akhirnya mendapatkan celah untuk menyerang. Tapi, sungguh mengejutkan, saat dia melancarkan serangan terakhir. Kaido dengan santai melepaskan jaketnya sebelum menusuk lehernya dengan ayunan yang tepat. Anehnya, si Lens berhasil menghindar tepat waktu, dan membalas dengan ayunan sendiri. Tebasan itu akhirnya mengenai Kaido. Darah menetes dan dia sadar kalau dia berhadapan dengan Lens yang kuat. Dia menyadari keterbatasannya karena fisiknya lemah dan tidak terlatih. Sementara si Lens cukup terkesan dengan usaha bocah itu menjebaknya. Dia bercerita bagaimana gerakan Kaido yang sempurna, menunjukkan bahwa dia dengan mudah seorang profesional dalam pertarungan.
Hanya saja, dia kekurangan niat membunuh murni. Satu-satunya perintah yang dia terima adalah membunuh seorang siswa SMA. Tapi sekarang, dia mengerti kenapa seorang Lance diberi tugas seperti itu. Sanjo mengungkapkan bahwa dia adalah ancaman bagi tujuan organisasi dengan Yuzuha. Itulah kenapa dia harus dibunuh saat ini juga. Berkat pengakuannya sendiri, Kaido sekarang yakin bahwa organisasi itu terhubung dengan segalanya, dan memutuskan untuk mengubah gaya bertarungnya. Sang pembunuh memutuskan untuk mengaktifkan mode tempurnya, berpose keren abis. Dia takkan menahan diri lagi, berjanji untuk menunjukkan sebagian kecil dari niat membunuhnya yang sebenarnya. Sanju menerjang maju dengan tarian naga. Gilanya, yang pada dasarnya adalah ratusan tebasan bilah yang menghujani anak baik kita. Si Lance menjadi tak terkendali dalam pengejarannya dan benar-benar menguliti sebuah pohon dengan mudah. Sementara itu, Kaido menemukan tempat aman untuk bersembunyi, menyadari bahwa dia berhadapan dengan seseorang yang jauh melampaui level pembunuh biasa. Si gila itu menebas tempat persembunyiannya seperti tornado, melepaskan geyser air. Setelah menerima luka lain di tubuhnya, Kaido menyadari bahwa dia berhadapan dengan pengguna kelas S. Selain seorang Lance, tebasan tanpa hentinya sangat sulit untuk dihadapi. Bahkan jagoan kita pun tak bisa lolos tanpa luka. Sanji langsung murka, dan menuduh anak SMA itu pembunuh juga, bertanya-tanya apa kata apa. Jika Yuzuha terbunuh sebagai jaminan. Nah, disitulah orang ini melakukan kesalahan besar. Karena kalimat itu memicu kilas balik traumatis Kaido. Hanya saja, kali ini wajah pacarnya digantikan dengan wajah temannya. Marah besar, dia menerjang maju untuk menghadapi sang pembunuh secara langsung. Menghancurkan pedang dari tangannya, merebutnya, dan kemudian kecepatan. Kilatan tebasan tajam tepat di bahunya. Semua terjadi begitu cepat, bahkan Lance yang ahli pun tak mampu memahami apa yang salah. Yang bisa dia pikirkan hanyalah monster macam apa yang sedang dia hadapi. Jagoan kita menolak untuk mengalami rasa bersalah dan penderitaan seperti dulu. Itulah sebabnya dia berjanji untuk melindungi Yuzuha dengan nyawanya. Lance berpikir percuma melawan takdirnya karena dia akan mati oleh kehendak Tuhan. Bro sudah babak belur, tapi masih mau berkelahi. Tebasan-tebasan tak berujungnya tak berguna mulai sekarang karena Kaido dengan ahli menandingi setiap serangan. Seperti seorang profesional berpengalaman, menuduh anak SMA itu pengecut. Sanji membiarkan dirinya terbuka lebar selama salah satu serangannya, mengingatkannya akan tempatnya. Kaido langsung berada di belakangnya, menebas pahanya dengan menyakitkan, dan meremehkan si pembunuh profesional karena begitu berisik, hingga menjadi seperti ini. Sanji tak bisa tidak bertanya-tanya bagaimana orang ini bisa begitu cepat. Tiba-tiba menggunakan taktik yang sama seperti terakhir kali, dia mencoba untuk membuat jagoan kita kewalahan. Berakhir dengan bencana baginya karena Kaido meninggalkan banyak luka di sekitar lengan kirinya, mengungkapkan bahwa tidak ada gunanya lagi karena dia sudah membaca semua gerakannya. Dalam serangan berikutnya, Kaido meledak dengan kecepatan luar biasa, menjadi seperti Beyblade, dan menebas seluruh jalan ke tubuh Sanji, memasang tatapan membunuhnya. Dia menganggap akhir dari Lance yang masih di sini. Bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa menguasai permainan pisau yang begitu cepat, dan kecepatan seperti dewa. Cara dia bertarung mengingatkannya pada murka Gungnir, pembunuh No. Satu di antara barisan mereka. Kaido dengan brutal mencabik-cabik tubuh orang ini hingga dia tertinggal, memuncratkan genangan darah. Pertarungan usai dengan Sanji, menyadari betapa jauh dia diungguli sejak awal sambil terengah-engah berat. Tombaknya gemetar ketakutan, merasakan bahwa dia bahkan tidak bisa menggerakkan satu otot pun. Karena tendon di lengannya telah dipotong, tapi jagoan kita ini cukup baik hati. Cukuplah meninggalkan setidaknya satu kaki untuknya bertahan hidup, sementara sisanya. Mesin pembunuh itu meyakinkannya bahwa karirnya sebagai seorang Lance sudah tamat, dan dia tidak akan bisa membunuh siapapun lagi. Dengan kejam, Kaido berkomentar bahwa dengan cara ini, pembunuh itu akan kehilangan satu-satunya bagian dari identitasnya yang paling dia hargai. Ini adalah nasib yang lebih buruk daripada kematian karena orang-orang ini bahkan tidak bisa berbaur dalam masyarakat normal. Namun, sebelum meninggalkan orang ini sendirian, si anak menyatakan dua pertanyaannya. Berjanji untuk dengan menyakitkan memotong kaki satunya jika dia menolak menjawab pertanyaan pertamanya. Dia ingin tahu nama orang yang mengeluarkan perintah itu, dan mengapa secara khusus mereka menargetkan gadis yang cekikikan seperti orang bodoh itu. Sanji mengungkapkan bahwa dia tidak akan berbicara bahkan jika dia menyiksanya dan membunuhnya. Karena dia telah bersumpah setia kepada satu-satunya Tuhannya dan dia tidak akan pernah mengkhianati kehendaknya. Penyebutan Tuhan itu mengonfirmasi segalanya bagi Kaido. Sayangnya, sirene mulai berdering di sekeliling. Kecerobohan Sanju telah menarik perhatian polisi dalam waktu singkat itu. Orang itu berhasil menggunakan satu-satunya kakinya untuk melarikan diri. Dia menyarankan si anak untuk keluar juga. Sebelum dia tertangkap, sebelum pergi, Sanju bertanya-tanya apakah anak itu benar-benar ingin menjadi orang biasa. Pertanyaan siswa SMA itu membanjiri dirinya kembali ke masa lalu. Karena Kaido ingat bagaimana semua orang di sekitarnya berpikir dia tidak bisa mengalami kehidupan normal. Hanya karena dia telah menjalani hidupnya sebagai pembunuh berdarah dingin, bahkan sekarang. Saat dia berlumuran darah, pikiran itu melekat padanya, apakah dia benar-benar normal? Bisakah dia bahkan dianggap sebagai siswa SMA? Pertanyaan itu belum terjawab. Namun, kita beralih ke markas besar tempat Yashima mengetahui tentang kabar terbaru Sanju. Izumo melaporkan bahwa Lance telah dilumpuhkan secara efektif. Sampai-sampai dia bahkan tidak bisa melanjutkan pekerjaan lagi. Akatsuki di sini kagum dengan kemampuan Kaido untuk mengalahkan seorang pembunuh ahli. Berseri-seri dengan kegembiraan, Izumo menegaskan bahwa siapapun itu adalah monster karena Sanjiu menggambarkan gerakan orang itu mirip dengan Gungnir, nama yang langsung bikin semua orang noleh. Bahkan Akatsuki merasa berlebihan kalau si Gungnir ini disamakan dengan pengguna pisau terkuat sepanjang masa. Izumo paham betul frustrasi mereka. Apalagi nama Gungnir itu nggak sembarangan diucapkan. Minami melerai mereka, sementara Akatsuki masih meributkan kehebatan dan keistimewaan Toji. Tapi mereka mengakui, bodyguard Yuzuha ini terbukti sangat kuat, bukan cuma menggagalkan rencana mereka, tapi
Dia juga melumpuhkan lawan selevel Lance. Dengan perkembangan ini, Yashima dan yang lain nggak bisa lagi cuma diam menunggu. Semua ini bikin Yashima bertanya-tanya tentang misteri Kaito Fujiwara. Ngomong-ngomong soal si anak baik, dia balik ke kamar dan diam-diam mengobati diri. Dia lagi krisis identitas, merasa seharusnya jadi anak SMA biasa, bukan pembunuh bayaran seperti dulu. Sayangnya, dia harus bantu Yuzuha kabur dari kejaran organisasi, dan faktanya, mereka bakal makin mengincarnya. Sekarang dia sudah mengalahkan Lance dengan tubuh begini, dia akan kesulitan, jadi Kaido berniat untuk bekerja keras dan jadi kuat lagi. Kalau dia harus mempertahankan hidup damai ini, maka dia harus melakukan segalanya untuk memastikan hidup itu tetap aman. Sementara itu, di organisasi Will, Akatsuki sukarela dan sangat tertarik untuk menghadapi si misterius itu. Mereka kaget, tapi Izumo pikir itu ide bagus. Untuk ancaman selevel ini, lagi pula, kalau dia benar-benar sebanding dengan Toji, Lance biasa nggak akan cukup. Akatsuki yang penasaran, makin senang menggunakan posisinya untuk membereskan ancaman itu. Ngomong-ngomong, orang ini bukan kaleng-kaleng, dia peringkat ke-9 secara keseluruhan. Dan salah satu pembunuh terhebat. Setelah sehari berlalu sejak penculikan Yuzuha, orang tua Kaido dan Yuzuha menyambutnya dengan pesta meriah di rumah. Untuk merayakan kepulangannya dari rumah sakit. Untuk menunjukkan cintanya, ayahnya mempersembahkan omurise yang sudah susah payah dia buat. Meskipun agak susah dipercaya, karena omurisenya terlihat agak mengerikan, Yuzuha bilang dia membuat sesuatu yang istimewa untuknya. Sambil meletakkan semangkuk sup daging sapi yang menggugah selera di depannya. Dengan senyum bangga, dia menyuruhnya untuk segera mencicipi mahakaryanya. Selagi masih panas dan saat menyentuh lidahnya. Tiba-tiba, si anak lanang langsung teringat masa lalu, saat dia akan meninggalkan rumah. Dan Mirai bertanya apakah dia akan pulang terlambat lagi, namun waktu itu, dia bilang akan pulang tepat waktu untuk makan malam karena hanya perlu bertemu seseorang. Dan mengambil beberapa barang, tanpa memberitahu pekerjaan sebenarnya. Mirai sangat senang mendengarnya karena dia membuat sup daging sapi kesukaannya hari itu. Hal itu membuatnya sangat bahagia, lalu dia berkata dengan mata berbinar, bahwa dia akan membagikan sesuatu yang penting dengannya ketika dia kembali sebelum pergi. Dan dia mengucapkan selamat tinggal dengan senyumnya yang berharga dan Johnny kecil di gendongannya. Saat makan sup daging sapi, Kaido sedih karena dia tidak pernah sempat memberitahunya bahwa dia akan berhenti menjadi pembunuh bayaran untuk bersamanya. Yuzuha kesal melihat ekspresi kecewanya dan bertanya apakah rasanya benar-benar seburuk itu. Tapi tiba-tiba, si anak lanang melahap masakannya seolah itu adalah makanan terakhirnya di bumi. Hampir menangis, dia bilang rasanya sangat lezat. Yuzuha senang mendengarnya. Dan ibunya bilang masih banyak lagi kalau dia masih lapar. Sambil melihat ayahnya membakar wajan. Dan Yuzuha tersenyum dengan kue itu dan menikmati dirinya sendiri. Pahlawan kita sangat berterima kasih dari lubuk hatinya karena memiliki keluarga yang begitu penyayang. Kemudian, dia mengantar Yuzuha pulang karena keadaan semakin berbahaya akhir-akhir ini. Dia bertanya apakah Yuzuha melihat sesuatu yang aneh terjadi di sekitarnya sejak saat itu. Tapi Yuzuha bilang ada polisi di sekitar rumahnya, jadi dia seharusnya aman saat ini. Kaido bingung dan bertanya kenapa kepala pelayannya tidak bersamanya. Dan dia bilang dia secara pribadi memintanya untuk menjauh karena dia sangat menyebalkan. Tidak mungkin bersenang-senang jika ada dia di sekitar. Dia memberitahu Kaido bahwa dia sangat senang di rumahnya, mengakui sudah lama sekali. Sejak dia bisa tertawa sebanyak itu lagi, ekspresinya dengan cepat berubah serius. Saat dia mengaku merasa sangat sedih sejak kehilangan ayahnya. Mendengar itu, anak kita sampai kehilangan kata-kata. Yuzuhara sadar dia belum cerita soal itu padanya. Soalnya, dia tak mau amnesianya makin parah karena berita bikin stres begini. Katanya, kejadiannya sekitar 2 bulan lalu, barengan dengan kecelakaan mobil yang bikin dia koma. Kaito baru sadar, toh, pantas saja dia dulu begitu terpukul kehilangan dirinya. Tapi, dia tegar, dan tak pernah tunjukkan kesedihannya, malah menutupi dengan cerianya itu. Anak kita malah minta maaf karena sudah bikin dia khawatir. Tapi, Yuzuhara bilang santai saja dan bilang dia tak berubah sedikit pun. Dia kaget, lalu dia mikir, kayaknya dia sedikit lebih dewasa. Tapi, dari kecil juga dia memang kebiasaan nekat. Dulu, dia sering berantem sama anak yang jauh lebih gede, demi belain Yuzuha yang diganggu. Padahal, dia tahu dia pasti kalah, sama kayak waktu dia datang nyelamatin dia pas diculik. Tapi, dia nggak bisa lihat jurus-jurus hebatnya, soalnya matanya ditutup. Yuzuha jadi curiga dan tanya gimana persisnya dia nyelamatin dia. Anak kita berkelit, bilang semua yang lihat dia langsung ketakutan. Ya, memang bener sih. Abis dia bantai habis-habisan komplotan itu kayak monster. Yuzuha makin ragu, tapi, dia pikir nggak masalah yang penting dia berani datang buatnya. Dalam keadaan genting, Yuzuha ngaku dia ketakutan setengah mati. Pas para gangster itu ngancam dia dan Kawai, tapi pas lihat mukanya bersinar lebih terang dari matahari pagi, dia beneran bahagia banget. Dia berterima kasih, dan dengan gombalnya, anak kita bilang dia bakal nyelamatin dia. Nggak peduli berapa kali pun dia butuh dia. Bikin dia merah padam kayak tomat matang. Si gadis yang salah tingkah itu nyuruh dia mendekat. Lalu, ngeluarin HP buat foto selfie imut bareng dia. Bangga banget sama hasilnya. Katanya, dia mau jadiin wallpaper biar ingat terus hari yang luar biasa ini. Nggak sadar, itu malah bisa bikin gosip aneh di sekolah. Tapi, Yuzuha bergumam, ini juga bisa bantunya buat move on dan lihat Kaido bisa khawatirin dia. Secepat ini setelah kecelakaan yang mengubah hidupnya, dia jadi terinspirasi buat akhirnya. Sudah, berhenti terus meratapi kematian mendadak ayahnya. Si anak lanang tersenyum, sadar Yuzuha sedang berjuang sama sepertinya. Dan itu memotivasinya untuk melindungi teman masa kecilnya yang berharga ini. Tepat saat itu, dia terkejut saat Yuzuha mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan foto itu. Jiwanya hampir melayang ketika dia mengenali siapa ayah Yuzuha. Dan dia memastikan apakah pria itu benar-benar ayahnya. Yuzuha menjawab, amnesianya pasti parah, karena ayahnya selalu baik padanya.
Dengan ekspresi serius, dia menyebutkan bahwa banyak orang di sekitarnya menjelekkan ayahnya, tapi ayahnya selalu baik padanya, dan itulah mengapa dia mencintainya. Dari lubuk hatinya, menatap foto ayah Yuzuha, Kaido teringat pernah melihat wallpaper yang sama persis sebelumnya. Saat dia menyelesaikan misi terakhirnya, hatinya hancur berkeping-keping saat dia menyadari dialah yang merenggut ayah Yuzuha darinya. Melihat betapa sedihnya dia, Yuzuha bertanya mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu pendiam, sementara Kaido memproses semuanya. Berdiri di hadapan putri ketua grup Akagi, pria yang dia bunuh dengan darah dingin. Dia mencoba merasionalisasi, berpikir bahwa Hayate lah yang menarik pelatuknya. Dan dia tidak akan mengambil misi itu jika dia tahu itu adalah ayahnya, tapi dia merasa bersalah. Karena dia buta mengikuti perkataan kehendak agung. Bahwa ketua Akagi mengkhianati organisasi, jadi dia harus dieliminasi. Dia merasa lebih buruk, karena dia tidak merasakan apapun saat itu, dan sekarang dia juga membahayakan Yuzuha. Jadi, dia mempertimbangkan untuk memberitahunya bahwa dia dulunya adalah agen organisasi yang memerintahkan kematian ayahnya. Dia menggertakkan giginya dalam frustrasi yang mendalam. Masih belum bisa membuat keputusan akhir, keesokan harinya di sekolah, dia duduk diam di mejanya. Sementara semua gadis di kelas mengobrol dengan keras tentang siswa pindahan baru yang akan datang. Berharap itu adalah cowok keren. Pada akhirnya, si anak lanang memutuskan untuk tidak memberitahu Yuzuha, karena organisasi tidak akan berhenti mengejarnya. Hanya karena dia melumpuhkan satu tombak pun. Jadi, satu-satunya pilihan nyatanya adalah terus melindunginya dengan segala cara. Tepat saat itu, guru mengumumkan bahwa seorang siswa pindahan baru telah tiba. Dan ketika anak itu meminta izin untuk masuk, pahlawan kita langsung mengenali suaranya. Menatap tak percaya, melirik bocah riang berambut merah muda itu, dia bertanya-tanya. Apa yang bisa dilakukan salah satu tombak suci di sekolahnya ini? Mengingat psikopat terakhir yang mengejarnya, kecurigaannya terkonfirmasi. Dewa mengirim orang ini sebagai respons langsung atas campur tangannya dalam penculikan Yuzuha. Tiba-tiba bocah itu menoleh ke pahlawan kita dan menusuk jiwanya dengan tatapan dingin tanpa berkedip. Secara terbuka menyatakan siapa targetnya. Tak ada keraguan sama sekali bahwa bocah berambut merah muda itu adalah Akatsuki, salah satu dari 12 tombak suci organisasi. Bernama Kode Biden. Beberapa waktu kemudian, saat pelajaran olahraga, kerumunan menjadi liar untuk murid pindahan baru mereka. Saat dia dengan santai berhasil mencetak keranjang lagi, para gadis tergila-gila pada bocah berambut merah muda itu, sementara rekan setimnya benar-benar terkejut bahwa dia bisa melompat setinggi itu meskipun tingginya pendek. Makoto membalasnya dengan mengatakan itu adalah umpan yang bagus, dan memotivasi timnya untuk memasukkan bola lagi, sementara tim lawan kesal. Murid pindahan itu sudah sangat populer di kalangan wanita. Sementara itu, Kaido sama sekali tidak lengah karena dia merasa aneh bahwa sang tombak masih belum bergerak sedikit pun, dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya dia rencanakan. Begini, para tombak adalah kelompok elit dari 100 pembunuh bayaran teratas yang masing-masing diberi nomor. Dan dari mereka, 12 teratas dikenal sebagai tombak legendaris, yang diperintahkan oleh pemimpin tertinggi mereka, Odin. Masing-masing pembunuh bayaran yang sangat kuat ini memiliki kemampuan luar biasa, yang menyaingi 1000 orang dalam hal pembunuhan. Orang-orang ini dapat dengan mudah menginjak-injak pasukan seluruh bangsa. Para pejuang elit ini hanya dikerahkan untuk misi paling penting, yang membuat Kaito sampai pada kesimpulan bahwa itu hanya berarti mereka sangat ingin menargetkan Yuzuha. Kaito menunduk dengan sedih saat ingatan menyakitkan dari misi terakhirnya menghantamnya, dan dia menduga bahwa para pembunuh bayaran itu pasti mengejar harta rahasia yang konon telah dicuri ketua dari mereka, terus mengganggunya. Jika Akatsuki memutuskan beraksi di sekolah ini, mampukah dia melindungi nyawa semua orang di sini, termasuk teman masa kecilnya? Dengan tubuhnya yang sekarang sebagai anak SMA, beberapa waktu kemudian, semua kembali ke kelas, tapi para siswi masih saja histeris pada Makoto dan terus memohon agar dia ikut karaoke. Ampun, dia langsung jadi idola para wanita, yang semakin tergila-gila padanya. Setelah dia mengungkapkan bahwa dia sedikit berlatih basket di Amerika Serikat, sementara itu, jagoan kita mengamati situasi dari kejauhan, dan menyadari Akatsuki tidak akan bergerak hari ini. Syukurlah, dia mencatat dalam benaknya untuk tetap waspada penuh besok. Tiba-tiba, dia mendengar Yuzuha memanggilnya dan bertanya apakah dia bisa pergi bersamanya setelah sekolah. Si cowok langsung menolak tawarannya tanpa mendengarkannya dulu. Kejam, bersikeras dia harus langsung pulang saja hari ini. Namun, entah dari mana, sebuah tangan bertumpu di bahunya dan Makoto muncul dari belakang menyapa gadis itu. Dengan riang menyebut namanya, yang langsung menyalakan semua lampu merah bagi Kaido. Bahaya, bahwa dia benar-benar mengejar Yuzuhara. Makoto memperkenalkan diri. Namun, Yuzuhara menunjukkan bahwa dia sudah cukup terkenal sebagai cowok keren baru di seluruh sekolah. Dan dia bertanya bagaimana dia bahkan tahu namanya, karena mereka belum pernah bertemu. Murid pindahan yang ceria itu memberitahunya, dengan senyum riang bahwa dia adalah gadis SMA, yang mewarisi kekayaan grup Akagi, yang benar-benar membuatnya kaget. Dia tiba-tiba menjadi sedikit murung, sementara Makoto terus berkata, ayahnya berutang budi kepada ketua, jadi dia diperintahkan untuk menjaganya. Namun, ketika dia mencoba mengajaknya ke suatu tempat, si cowok tiba-tiba menyela dan membuat alasan bahwa dia melukai jarinya saat latihan dan sebenarnya perlu pergi ke ruang kesehatan. Si cowok memberinya tatapan maut dingin yang meyakinkannya untuk ikut bermain. Dan kedua anak laki-laki itu berpisah dengan Yuzuhara, dia menoleh ke belakang sambil tersenyum. Dan berterima kasih pada Kaido karena telah melindunginya dari orang aneh sekali lagi. Beberapa saat kemudian, saat keduanya berdiri di atap, Makoto mengagumi pemandangan dan terus bercerita tentang betapa indahnya masa kejayaan masa muda seorang anak SMA. Dia lalu menoleh ke Kaido dan bercanda bertanya apakah dia membawanya ke sini untuk menyatakan cinta, atau apa. Tapi bocah kita ini tetap saja diam 1000 bahasa. Makoto cuma tertawa dan melanjutkan bahwa Yuzuha jujur saja lumayan imut dari dekat.
Tapi dia bilang tidak percaya kalau dia adalah putri ketua. Kaido langsung ke intinya dan menuntut untuk tahu apa tujuannya datang ke sini. Sungguh penasaran, apakah ini balas dendam untuk si rambut ungu itu? Murid pindahan itu tampak santai seperti biasa dan dengan santai bertanya, apakah dia benar-benar orang yang mengalahkan Sanjo? Dia mulai menganalisis fisiknya, dan merasa heran bagaimana dia bisa menang melawan Sanjo. Hanya dengan beberapa luka ringan, tapi pahlawan kita mengulangi pertanyaannya lagi. Semakin lama semakin jengkel, si pembunuh akhirnya berhenti berakting polos, dan mengakui bahwa dia ingin mendapatkan harta rahasia itu. Yang Yuzua warisi dari ayahnya, yang sepenuhnya mengkonfirmasi kecurigaan bocah kita. Akatsuki melanjutkan bahwa mereka bahkan tidak tahu apa itu sebenarnya. Dan hanya ingin informasi untuk saat ini, dia menawarkan pahlawan kita kesempatan untuk bergabung dengan organisasi mereka. Karena dia lebih kuat dari beberapa pembunuh bayaran mereka. Dia menambahkan bahwa mereka hanya menargetkan orang jahat, menghasilkan banyak uang, dan Yuzua mungkin bahkan akan memberikan lokasi harta rahasia itu kepadanya karena dia dekat dengannya. Akatsuki memberinya senyum sinis dan memperingatkan Kaido bahwa itu tawaran yang sangat bagus. Karena baik dia maupun gadis itu mungkin benar-benar berhasil selamat. Setelah bertemu organisasi ini, dia kemudian berjalan ke tepi atap, dan mengulurkan tangannya memperingatkan Kaido bahwa jika dia melawan anak-anak yang tidak bersalah akan terluka, pahlawan kita menolak untuk membiarkan hal itu terjadi. Dan segera melesat maju ke arah si pembunuh. Saat dia meluncurkan rentetan serangan cepat, Makoto berhasil menghindarinya dengan mudah. Dan memuji Kaido bahwa dia bisa menyaingi seorang profesional dengan gerakannya yang cepat. Tepat saat itu pahlawan kita berhasil meraih lengannya saat dia mengungkapkan bahwa dia tahu si pembunuh akan mencoba menggunakan bom. Kubus kecil itu adalah item pembunuh uniknya. Dengan mana dia menggabungkan bahan peledak dan seni bela diri yang terkenal di organisasi. Sebagai metode standar Biden untuk melenyapkan targetnya, penyebutan nama kodenya, pembunuh itu terkejut bukan main, melompat mundur sambil berteriak, Kaido, kok kamu tahu banyak banget, sih? Bukan orang biasa, kan? Makoto lalu menyodorkan 6 bom lagi sambil menyeringai seperti orang gila. Saatnya naik level, katanya, dengan mata penuh tekad. Dia melompat-lompat di atap, berusaha menangkap bom-bom itu, berhasil meraih 3 pertama. Dengan sigap, dia bergegas menuju sisanya. Jagoan kita lalu parkour melewati tembok, dan menggunakan kakinya untuk menangkap 3 bom lainnya. Dakota menyaksikan semuanya, dan berkata, nggak ada normal-normalnya, deh, si Kaido ini. Tapi kemudian, dia melemparkan bom lain entah dari mana ke arah bawah. Kaido berusaha mati-matian meraihnya, sementara si pembunuh mengejek. Nggak mungkin kamu bisa melindungi seluruh murid, Kaido. Pahlawan kita gagal meraih kubus itu. Saat jatuh ke lapangan di bawah, sementara si gila di belakang menjentikan jarinya dan meledakkan bom itu. Kaido melindungi wajahnya dari ledakan. Sementara para siswa dibawa panik karena ledakan mendadak itu, dan berhamburan menjauhi area. Koto meyakinkannya bahwa dia sudah menyesuaikannya agar meledak sebelum mencapai tanah, jadi tidak ada yang terluka. Bonus kecil karena berhasil menangkap 6 bom. Kaido hampir naik pitam, tapi Makoto memotongnya dan menyodorkan lebih banyak bom lagi. Sambil bertanya, sebenarnya kamu ini siapa? Mau nggak gabung sama kami? Setelah berpikir sejenak, jagoan kita menjawab, saya cuma anak SMA biasa. Dan nggak akan pernah mau gabung sama kalian. Makoto tampak sangat kecewa dengan jawaban itu. Dan berpikir Kaido tidak akan yakin kecuali ada beberapa orang yang mati. Tapi jagoan kita hanya menyebut satu nama sebagai jawaban, Gungnir. Mendengar nama itu, si pembunuh berbalik dengan tatapan liar. Sementara Kaido dengan tenang berkata, dulu aku dikenal sebagai Gungnir. Sementara pengeras suara sekolah mengumumkan evakuasi, Makoto menatap tajam ke arah jagoan kita. Dan marah karena dia menyebut nama Gungnir. Tapi saat itu juga, dia mengungkapkan bahwa dia hanya mengulur waktu dan sebelum Makoto sempat memprosesnya. Petugas sekolah tiba di atap untuk memeriksa apakah ada siswa yang tertinggal. Si berambut pink itu memberinya waktu 3 hari untuk memutuskan apakah akan bergabung dengan mereka atau tidak, dan memperingatkan dia akan menyesal jika menolak. Setelah itu, murid-murid dipulangkan lebih awal karena ledakan itu. Dan terdengar obrolan kalau tidak ada yang terluka akibat ledakan dahsyat itu. Yuzua bertanya pada Kaido kenapa dia belum pulang. Kaido menjelaskan ada urusan penting dulu, dan menyuruhnya di rumah saja karena ledakan itu bisa jadi serangan lain yang ditujukan padanya. Tiba-tiba Kawai berteriak penuh semangat bahwa keamanan sudah ditingkatkan dan dia mulai belajar bela diri untuk melindungi Yuzura. Namun, antusiasmenya yang berlebihan malah membuatnya jengkel. Yuzura meminta Kaito mengiriminya pesan jika terjadi sesuatu, dan dia setuju. Tapi begitu dia pergi, dia berbalik menatap Makoto, seolah ingin memberitahunya dia tidak bisa dibodohi. Sementara itu, Mikoto mengamati anak kita dan dia yakin bahwa Toji tidak akan membiarkan siapapun mempermalukan nama Gungnir. Kemudian di kereta lokal, anak kita berharap dia berhasil mengalihkan perhatian Akatsuki dari Yuzura, dan beralih ke dirinya sendiri. Sambil mengingat bahwa meskipun Akatsuki adalah tombak suci termuda, kemampuannya bukan lelucon. Dia mengepalkan tinjunya. Dia berpikir tentang bagaimana dia sudah terbiasa dengan tubuh barunya, tapi dia masih punya jalan panjang sebelum dia bisa menghadapi tombak suci dalam pertempuran. Pikiran itu membuatnya khawatir dia mungkin kalah jika mereka berhadapan setelah 3 hari. Meski begitu, hal itu tidak menggoyahkan tekadnya untuk melindungi Yuzura. Walaupun itu berarti harus membunuh si pang berambut pink itu. Tepat saat itu, anak kita turun di stasiun Shibuya dan menuju ke tempat di mana dia pertama kali terbunuh. Dia melompat ke balkon, sambil bertanya-tanya mengapa dia datang ke sini, toh Murai tidak akan menunggunya. Tiba-tiba pintu terbuka lebar, dia bertanya-tanya. Apakah itu jebakan yang dipasang oleh organisasi? Namun demikian, dia berjalan ke apartemen itu, hanya untuk melihat tempat kejadian perkara sudah dibersihkan. Sementara seluruh tempat masih terlihat sama. Tepat saat itu, dia mendengar suara dan langsung mengambil posisi bertarung.
Mengharapkan seorang pembunuh bayaran, hanya terkejut ketika anjingnya, John, berdiri di sana menggoyangkan ekornya. John menggonggong dengan gembira saat anak baik itu berlari ke arahnya. Dan pahlawan kita melihat frisbee terjepit di mulutnya, pemandangan itu membawanya kembali ke masa lalu. Ketika dia dan Mirai pergi ke taman dan bermain lempar tangkap dengan John, dan matanya berkaca-kaca. Saat dia menyadari anjing itu masih mengingatnya. Tepat saat itu, sesuatu menarik perhatiannya dan dia melihat foto dirinya. Mirai dan John bersama di pantai, itu membuatnya teringat saat mereka melakukan perjalanan darat ketika dia memberitahunya bahwa, meskipun dia tidak pernah mengerti sifat pekerjaannya, Mirai selalu ingin dia bahagia. Dia menjawab bahwa dia puas dengan hidupnya dan akan mati melindunginya. Mirai hanya mengatakan bahwa orang mati tidak bisa bahagia dan dia ingin dia mencoba hidup sekali saja. Sekarang menangis seperti seorang janda, pahlawan kita menyesal bahwa dia tidak pernah bisa membuatnya bahagia. Dan bahwa dia sekarang hanya ada dalam ingatannya, setelah itu dia kembali ke rumah. Dan memberitahu keluarganya bahwa ada pasangan yang harus menyerahkan anjing mereka. Karena keadaan yang sulit, jadi dia membawanya pulang dan bertanya-tanya apakah mereka bisa memeliharanya. Sebelum dia bisa menawar lebih jauh, Taro langsung setuju untuk mengadopsi anjing itu. Dan Kyoto menyarankan mereka untuk bergantian membawanya jalan-jalan ketika mereka menanyakan nama anjing itu. Dia menjelaskan bahwa pemilik terakhir memanggilnya John, kemudian dia mengirim pesan kepada Yuzoha untuk menanyakan apakah ada sesuatu yang terjadi, dan dia mengatakan bahwa semuanya agak membosankan. Dia menyebutkan mendengar tentang anjing barunya dan bertanya apakah dia boleh datang membelainya. Tetapi dia menyuruhnya untuk tidak datang sekarang, sambil tersenyum pada ponselnya karena dia tahu apa yang harus dia lakukan. Setelah itu dia menelepon Akatsuki yang dengan mengejek bertanya apakah dia telah berubah pikiran. Karena 3 hari itu belum habis, tetapi anak kita mengatakan dia sudah selesai bermain-main. Dan siap memberi Akatsuki pelajaran di atap sekolah sebelum fajar. Bersumpah untuk mengakhiri ini sekali dan untuk selamanya karena dia adalah Gungnir, setelah mendengar nama Gungnir. Akatsuki menjadi sangat marah sehingga dia membanting telepon di tangannya, dalam benaknya. Seseorang seperti Kaido tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan Lord Tuchi, yang merupakan definisi dari pembunuh bayaran yang sempurna, namun meskipun demikian, Kaito masih berani mengklaim nama Gungnir tepat di depannya. 3 tahun sebelumnya di Timur Tengah, mereka berdua sedang dalam misi berbahaya bersama. Pada suatu saat, Akatsuki melakukan kesalahan fatal, yang membuatnya terkepung musuh, lengan kirinya hancur berkeping-keping. Dan jelas, dia akan mati, saat dia mempersiapkan diri untuk akhir hayatnya. Toji tiba-tiba muncul dan menebas semua musuh dalam sekejap mata. Akatsuki berterima kasih, berkata dia bisa sejauh ini, berkat ledakannya, dan mendesaknya untuk kembali hidup-hidup. Berjanji akan menyelesaikan misi dari sana. Keesokan paginya, mereka berdua bertemu di atap. Akatsuki santai bertanya apa yang dipikirkan Kaido. Datang ke sini untuk bertarung sambil mengenakan seragam sekolah. Kaido menjawab dia berencana mengalahkannya dulu, baru masuk kelas setelahnya. Sambil tertawa, Akatsuki berkata mereka punya ide yang sama persis. Dan menambahkan, sejak kemarin dia terus memikirkan bagaimana gerakan Kaido. Hampir sama dengan Gungnir. Dia mengakui dulu ingin seperti dia, namun sekarang, Kaido membuatnya merasakan kehadiran Gungnir secara langsung. Dia takkan pernah memaafkannya, setidaknya, tidak sampai dia meledakkannya menjadi potongan daging panggang kecil-kecil. Dengan seringai, Akatsuki berkata dia ingin berbagi sedikit rahasia sebelum mereka mulai bertarung. Dia mengungkapkan telah menanam bom di suatu tempat di sekolah, dan karena lengan prostetik kirinya terhubung langsung ke otaknya, dia bisa meledakkannya seketika hanya dengan gerakan jarinya. Jika Kaido kalah, banyak orang akan mati. Dan satu-satunya cara menghentikan pertumpahan darah adalah dengan memutuskan hubungan antara lengan dan otaknya. Itu hanya menyisakan 2 pilihan.